Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Fajriani dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dari Prodi PPKN. Di sini saya akan sedikit mereview tentang mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Andri Franciscus Kultom. Materi yang akan saya review adalah konsep kewarganegaraan Romawi, dan saya akan sedikit menjelaskan 3 topik, yaitu yang pertama, memahami perbedaan konsep kewarganegaraan Yunani dan Romawi. Yang kedua, memahami masalah kelas sosial dalam kewarganegaraan. Dan yang ketiga adalah memahami hubungan warga negara dalam hukum. Baiklah, saya akan langsung masuk pada pembahasan topik yang pertama, yaitu perbedaan konsep kewarganegaraan Yunani dan Romawi. Perbedaan kewarganegaraan Romawi mirip dengan model Yunani, tetapi berbeda secara substansifnya. Geoffrey Hosking berpendapat bahwa ide-ide Yunani tentang kewarganegaraan di negara, seperti prinsip-prinsip kesetaraan di bawah hukum, partisipasi sipil dalam pemerintahan, dan gagasan bahwa tidak ada warga negara yang boleh memiliki terlalu banyak kekuasaan untuk waktu yang terlalu lama. Tetapi tidak seperti di negara Yunani, yang memperbudak orang-orang yang ditangkap setelah perang. Roma menawarkan persyaratan yang relatif murah hati kepada tawanannya, termasuk kesempatan bagi tawanan untuk memiliki kategori kedua kewarganegaraan Romawi. Satu pandangan adalah bahwa pengertian kewarganegaraan Yunani adalah emansipasi dari dunia benda, di mana warga pada dasarnya bertindak atas warga negara lain. Hal-hal materi ditinggalkan kembali di dunia domestik, pribadi oikos. Tetapi sensibilitas Romawi lebih memperhitungkan bahwa warga negara dapat bertindak atas hal-hal materi serta warga negara lainnya, dalam arti membeli atau menjual properti, kepemilikan, hak milik, dan barang. Oleh karena itu, seringkali dijumpai warga negara lain atas dasar berpandangan yang seringkali membutuhkan regulasi. Ini memperkenalkan tingkat kompleksitas baru mengenai konsep kewarganegaraan. Pocox menjelaskan bahwa orang itu didefinisikan dan diwakili melalui tindakannya pada hal-hal dalam perjalanan waktu. Istilah properti menjadi berarti. Yang pertama adalah karakteristik yang menentukan manusia atau makhluk lainnya. Yang kedua, hubungan yang dimiliki seseorang dengan sesuatu. Dan yang ketiga, benda yang didefinisikan sebagai milik seseorang. Pembahasan yang kedua yaitu memahami masalah kelas sosial dalam kewarganegaraan. Masalah kelas sosial dalam kewarganegaraan Romawi penyimpangannya lebih jauh dari model Yunani, yaitu bahwa pemerintah Romawi mengadu kepentingan bangsawan kelas atas melawan kelompok pekerja kelas bawah yang dikenal sebagai kelas kampungan. Dalam pengaturan yang dinamis, kadang-kadang digambarkan sebagai tarikan perang yang tegang antara martabat orang yang besar dan kebebasan orang kecil. The Republik Romawi, menurut Hosking, mencoba untuk menemukan keseimbangan
antara kelas atas dan kelas bawah. Dan penulis seperti Bruce Hale berpendapat bahwa kewarganegaraan memiliki arti yang berbeda, bergantung pada kelas sosial di mana seseorang termasuk. Bagi pria kelas atas, kewarganegaraan adalah kesempatan aktif untuk mempengaruhi kehidupan publik. Bagi laki-laki kelas bawah, ini tentang penghormatan terhadap hak pribadi atau ius privatum. Jadi seperti itu. Kita akan masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu memahami hubungan warga negara dalam hukum. Pocox menjelaskan bahwa warga negara kemudian dipahami sebagai orang yang bebas bertindak berdasarkan hukum, bebas meminta dan mengharapkan perlindungan hukum. Warga negara dari komunitas hukum ini dan itu, dari ini dan itu kedudukan hukum dalam komunitas itu. Contohnya saja adalah Santo Paulus yang menuntut perlakuan yang adil setelah penangkapannya dengan mengaku sebagai warga negara Romawi. Banyak pemikir termasuk Pocox menyatakan bahwa konsepsi Romawi tentang kewarganegaraan memiliki penekanan yang lebih besar daripada bahasa Yunani. Salah satunya adalah hubungan hukum dengan negara, yang digambarkan sebagai perisai hukum dan politik dari orang bebas. Dan kewarganegaraan diyakini memiliki karakter kosmopolitan. Kewarganegaraan berarti memiliki hak untuk memiliki harta benda, kekebalan, harapan yang tersedia dalam berbagai jenis dan derajat, tersedia atau tidak tersedia untuk banyak jenis orang karena berbagai alasan. Warga negara bisa menuntut dan digugat di pengadilan tertentu, dan hukum itu sendiri adalah semacam ikatan yang menyatukan orang dalam artian sebagai hasil dari keputusan majelis di masa lalu. Sehingga kewarganegaraan diartikan sebagai keanggotaan dalam komunitas hukum bersama atau hukum umum. Menurut Pocox, penekanan Romawi pada hukum mengubah sifat kewarganegaraan itu lebih impersonal, universal, beraneka ragam, memiliki derajat dan penerapan yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis kewarganegaraan yang ada di Romawi dan Yunani. Hukum terus berkembang sebagai subjek di bawah pemerintahan Roma. Bangsa Romawi mengembangkan hukum menjadi sejenis ilmu yang dikenal sebagai jurisprudensi. Hukum membantu melindungi warga negara. Itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang dan kata yang salah atau pengertian yang kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.